Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 2106184. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang ekuivalensi epsilon NFA ke NFA dan DFA. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ekuivalensi epsilon NFA ke NFA. Nah, di sini ada diagram state ya, epsilon NFA. Jika kita ingin membuat ekuivalensinya, yang pertama yaitu kita buatkan tabel transisinya untuk epsilon NFA ini ya. Nah, seperti ini tabel transisinya. Nah, di sini untuk step B ya, jika menerima inputan 0 dan 1 itu dituliskan step kosong ya, karena emang tidak ada ya, tapi dia bisa berpindah ke state selanjutnya tanpa harus melakukan penginputan ya. Nah, jadi bisa langsung pindah ke A. Bahkan A juga ya, jika tidak dimasukkan apa-apa bisa berpindah langsung ke L ya. Nah, untuk menggambarkan proses seperti yang barusan itu ya, nah kita tuliskan dengan epsilon klasur ya untuk setiap state-nya. Nah, epsilon klasur itu seperti ini ya. Nah, untuk epsilon klasur B yaitu state dirinya sendiri ya, karena jika tidak diinputkan juga bisa jadi dia tetap di dirinya sendiri ya. Nah, dan bisa ke A ya, dari ini, dan bisa ke L ya. Jadi dari B bisa langsung ke L ya lewat jalur A gitu ya. Nah, selanjutnya epsilon klasur A dia menampung dirinya sendiri juga ya, karena jika dibiarkan bisa tetap di dirinya sendiri, atau dia bisa ke L ya, dengan otomatisnya langsung ke L seperti itu. Untuk epsilon klasur E dia hanya dirinya sendiri ya, begitupun dengan L dan Z. Nah, baik, selanjutnya setelah kita tentukan epsilon klasur ya, kita menentukan fungsi transisi hasil perubahan ya, atau yang dilambangkan dengan delta aksen ya, delta aksen dari epsilon NFA ke NFA dengan rumus delta aksen epsilon klasur dengan isian delta, dan ada isian lagi berupa dua isian, yaitu epsilon klasur dengan isian state dan input ya. Nah, cara mengisinya seperti pada tabel di bawah ini ya. Jadi semua langkah itu kita jadikan rumusnya ya, supaya gampang kita jadikan rumus semuanya ya. Dan jangan lupa ya, kita beri tanda dulu tabel ini tuh untuk fungsi transisi hasil perubah ya. Jadi delta aksen. Nah, kita isi dari isian yang paling terdalam ya. Nah, si yang paling terdalam itu yaitu isian state ya. Nah, si isian state ini kita masukkan dengan state-nya, yaitu jika state B berarti diisi dengan B, state A diisi dengan A, dan selanjutnya ya. Nah, seperti ini ya. Setelah terisi ya, kita coba validasi kembali ya. Nah, epsilon klasur B ini kan ada tuh di pojok kanan ya, di atas saya ini dia berisi BAL ya. Nah, epsilon klasur B ini diganti dengan BAL ya, dan seterusnya ya. Kan ada epsilon klasur A, epsilon klasur E. Nah, itu diganti juga ya dengan epsilon klasur setiap stepnya. Nah, setelah diganti maka akan seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kan ada beberapa step ya di dalam isian itu ya. Nah, itu bisa dipisah ya. Jadi dipisahnya seperti ini. Nah, setelah dipisah itu kan jadi ada delta B dengan inputannya ya. Yang inputannya 0. Nah, jadi delta B dengan inputan 0, kita lihat lagi ya ke diagram transisi sebelumnya, atau kita lihat di atas ada diagram state ya supaya cepat. Nah, untuk B ketika di inputan 0 kan nggak ada ya. Jadi B ketika di inputan 0 itu berarti dia memiliki nilai kosong ya. Maksudnya jadi kosong gitu. Nah, untuk delta A ketika diinputkan 0, nah ini untuk A ini ada ya, ketika diinputkan 0 itu dia memiliki nilai E gitu ya. Maksudnya berpindah ke state E gitu.
Nah, selanjutnya ada delta L ketika diinputkan 0 ya. Nah, ketika diinputkan 0 ini L ini tidak menerima inputan L sehingga kosong ya. Jadi epsilon klasur ini bisa diubah menjadi kosong sama kosong ya. Nah, itu berlaku untuk mengganti delta yang lain di dalam epsilon klasur ini sehingga akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini bisa dipisah kembali ya. Jadi epsilon klasur kosong, epsilon klasur epsilon klasur kosong. Nah, untuk epsilon kosong ini ya, karena ini belum tertulis ya, maka epsilon kosong itu dia memiliki dirinya sendiri ya, kosong ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dipisah ya. Epsilon kosong dan epsilon klasur E. Nah, untuk epsilon klasur E, nah di kanan ini ada ya, epsilon klasur E itu memiliki nilai E ya. Sehingga bisa dirubah kembali ya menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kita mempunyai ya fungsi transisi hasil perubah ya atau delta aksen. Maka setelah kita mempunyai tabel transisi yang hasil perubah ya atau delta aksen, kita bisa membuat diagram stepnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, bentuk seperti ini itu ekuivalen dengan epsilon NFA sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana ya cara menentukan state akhir pada ekuivalen NFA ini? Nah, caranya yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang epsilon klausurnya menuju ke salah satu dari state akhir, maka itu bisa dijadikan state akhir ya. Nah, karena di sini state akhirnya Z ya, dan pada state semula dengan state yang epsilon klausurnya menuju ke salah satu dari state akhir tidak punya cuma Z aja, maka di sini state akhirnya hanya di Z aja. Misalkan state akhirnya di L, nah itu kan L ada 3 ya, betul. Jadi di klausur B, klausur A, klausur L itu bisa dijadikan state akhir kalau misalkan state akhirnya L seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mensederhanakannya ya. Nah, seperti pada video sebelumnya ya, cara mensederhanakannya dengan mengeliminasi state-state yang tidak terjangkau sehingga hasil yang telah disederhanakan seperti berikut ya. Nah, seperti ini yang setelah disederhanakan ya. Nah, selanjutnya ekuivalensi epsilon NFA ke DFA. Nah, ini melanjutkan dari hasil yang tadi ya, kita jadikan ke DFA ya. Cara membuat ekuivalensinya seperti pada video sebelumnya ya. Kita carikan terlebih dahulu kemungkinan state yang ada di DFA dengan cara NQ sama dengan jumlah state-nya, terus ada NQ aksen, jumlah state di kemungkinan yang ada di hasil ekuivalensinya ya, yaitu 2 pangkat 3 ya, sama dengan 8 ya. Jadi nanti ada kemungkinan 8 state pada ekuivalensi DFA ya. 8 setnya diantaranya yaitu 0, B, A, Z, B, A, BZ, AZ, BAZ ya. Nah, setelah menghitung kemungkinan state yang ada di DFA, selanjutnya membuat tabel transisinya ya. Nah, tabel transisinya maka akan seperti ini ya. Nah, dari sini juga bisa kelihatan ya mana yang bisa disederhanakan ya. Setelah ini maka kita akan membentuk diagram state-nya yang ekuivalen. Nah, maka akan terbentuk diagram state seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang sudah disederhanakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.